Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Yunika, NIM 03071181924006 dari kelas Indralaya, dosen pengampu Bapak Stefanus Nalendra Jati SDMT. Saya akan mereview paper tentang pemodelan geologi 3 dimensi, interpolasi bidang dan aturan geologi. Kegunaan model geometris 3 dimensi untuk lebih memahami geologi sekarang yang sudah lebih maju. Pemodelan terdiri dari menyimpulkan representasi realitas, bahkan di mana hanya sedikit data yang akan tersedia. Representasi realitas ini dapat menjadi tujuan akhir dari suatu pemodelan. Model geologi 3 dimensi dapat menjadi masukan untuk simulasi yang digunakan untuk mengukur proses fisik. Metodologi yang tepat untuk mengembangkan model 3 dimensi bergantung pada kompleksitas geologi dan data yang tersedia. Metode yang ada sering menangani data seismik 3 dimensi dan dioptimalkan untuk lingkungan cekungan. Dalam konteks geologi seperti itu, mungkin cukup untuk menginterpolasi cakrawala, di mana geologi berbentuk silinder dan berlapis. Metode 2 dimensi diadaptasi untuk membangun cakrawala penampang melintang. Menurut Galera et al. Tahun 2003. Berikut ini gambar prinsip metode interpolasi bidang potensial dalam bentuk 2 dimensi, di mana gambar 1A merupakan formasi geologi yang dipetakan oleh posisi antarmuka dengan 2 formasi lain, atau titik merah dan titik biru, dan pengukuran kemiringannya dengan simbol kemiringan. Gambar 1B merupakan formasi geologi dimodelkan dengan metode lapangan potensial, di mana kurva merah dan biru menunjukkan isovalu referensi dari antarmuka kontak geologi yang dimodelkan. Kurva putih dipilih isovalu dari bidang potensial. Dalam istilah geologi, ini bisa berupa lintasan atau tren atau foliasi. Antarmuka geologi merupakan titik kontak dan vektor orientasi. Berikutnya gambar model geologi gunung dalam bentuk 3 dimensi, di mana pada gambar 2A merupakan titik data kontak geologi atau persilangan yang dihubungkan oleh segmen dan data orientasi atau simbol kemiringan yang diamati di lapangan. Gambar 2B merupakan tampilan 3 dimensi dari model geologi, dan gambar 2C merupakan model geologi pada bagian selatan dan utara. Selanjutnya gambar 3 merupakan contoh jaringan gangguan yang menunjukkan kesalahan, di mana pada gambar 3A merupakan tabel yang menggambarkan topologi hubungan antara kesalahan. F1 berhenti pada F2, F1 berhenti di F4, F3 berhenti di F6, F5 berhenti di F4, F6 berhenti di F2. Dan gambar 3B merupakan gambar geometri jaringan gangguan. Berikutnya gambar 4 merupakan penggambaran grafis dari fungsi drift, di mana pada gambar 4A merupakan gambar tak terbatas, di mana fungsi penyimpangan adalah 1 di satu sisi gangguan dan 0 di sisi lain atau profil melintang. Pada gambar 4B merupakan gambar terbatas, di mana domain pengaruh adalah elipsoid. Fungsi penyimpangan bervariasi dari 1 atau minus 1 hingga 0 saat menjauh dari gangguan atau profil melintang. Sepanjang patahan, fungsi drift menurun dari pusat ke batas patahan atau profil longitudinal. Pada gambar 4C merupakan jaringan gangguan, sebuah jaringan kesalahan terdiri dari sebuah berhingga atau F2 dan semi berhingga kesalahan atau F1 yang menggunakan pergeseran fungsi dari jenis yang ditunjukkan dalam gambar 4A, di mana partisi jaringan ruang 3 dimensi di blok kesalahan nilai 0 atau 1. Berikutnya gambar terakhir merupakan gambar geologi kompleks yang dimodelkan dengan menggunakan fungsi medan potensial, di mana pada gambar 5A merupakan interpolasi formasi 1 atau basement dan data untuk bidang potensial formasi 2. Gambar 5B merupakan formasi 2 diinterpolasi menggunakan relasi onlap dan data untuk bidang potensial formasi 3. Dan gambar 5C merupakan formasi 3 diinterpolasi menggunakan relasi erode. Baiklah, itulah penjelasan dari review paper yang telah saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.